ada yang jemput. Cuman saya nggak tahu siapa yang jemput itu karena dia keluar, dia kira-kira jam 8 ada orang yang jemput. Terus kemudian karena di luar gelap dia bilang ada Ucok. Dia bilang ada. Tolong kasih suruh keluar dulu gitu. Terus oleh temannya ini disuruh sebelum penembakan Trisakti itu dia temannya itu menelepon ke rumah untuk mengkonfirmasi jadi nggak tanggal 17 ke rumah gitu. Nah, waktu itu ibunya bilang, saya mau bicara dengan Ucok, mau apa? Jadi nggak tanggal 17 kumpul di Depok gitu. Nah, mamanya jawab, "Loh, dia nggak ada di sini." Loh, itu kemarin dia pulang katanya ada yang jemput gitu. Itu yang telepon itu temen sesama kos di Ciputat. Iya. Kampus. Sama kos. Sama Kos di Ciputat. Ciputat itu. Teman satu kampus juga. Enggak. Jadi kos aja. Dia kemarin pulang katanya. Jadi ada yang jemput. Cuman saya nggak tahu siapa yang jemput itu karena dia keluar, dia kira-kira jam 8 ada orang yang jemput. Terus kemudian karena di luar gelap dia bilang ada Ucok. Dia bilang ada. Tolong kasih suruh keluar dulu gitu. Terus oleh temannya ini disuruh keluar, kemudian langsung pergi. Nah, langsung pergi itu yang yang mau ditanya, dikiranya temannya satu kampus mau pergi ke Depok gitu. Jadi waktu dia konfirmasi itu, kita juga bilang dia tidak pulang. Loh, kalau begitu di mana? Kita heran. Teleponnya itu selang berapa hari setelah Ucok dijemput itu, Pak? Kiranya tanggal 17. Jadi sebelum tanggal 13 kan penembakan itu 12-13 ya. Nah, terus berarti dia tanggal 9 lah. Jemput itu. Dijemput. Jadi tanggal 10. Jadi dijemputnya sebelum peristiwa penembakan. Iya, sebelum penembakan. Terus kemudian karena tidak ada berita ke Ucok. Harusnya kan dia udah ada berita lagi kapan kita kumpulnya di mana gitu kan. Makanya ditelepon ke rumah. Nah, terus istri saya bilang nggak ada. Loh, dia ada yang jemput gitu. Loh, terus kemana dia? Itu setelah tanggal 12 itu kan kita juga nggak bisa keluar bebas kan karena waktu kan keributan. Itu telepon tanggal 12 itu, Pak, pas waktu tanggal 11 kalau nggak salah. 11. Sebelum penembakan itu. Tanggal 9 Ucok dikabarkan pulang. Terus 2 hari setelahnya tanggal 11 temannya telepon konfirmasi apakah tanggal 17 jadi gitu. Nah, terus kemudian karena dia bilang ada yang jemput, ya kita jadi bingung kan kemana. Terus kita carilah ke tempat-tempat saudara, terus ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk dia itu. Kita juga cari ke Kodim, ke Polres, Polsek, itu kita cari semua sampai sejabodetabek gitu. Terus nggak ada. Terus kemudian kita cari ke rumah sakit juga nggak ada. Nah, setelah itu artinya kita, loh, kemana jadinya? Kita belum ada pemikiran dia itu diculik lah, belum ada. Baru setelah saya masuk kerja waktu itu kan 13-14 itu kan 15 saya udah masuk kantor lagi. Terus saya baca di koran Kontras waktu itu membuat pengumuman apabila ada keluarga yang hilang harap melapor kepada kami. Nah, kantor saya itu waktu itu di Cikini, jadi dekat dengan LBH. Kantornya si Munir waktu itu kan di LBH. Terus saya jalan ke LBH, ketemu Munir. Saya ceritakan gini-gini. Oh iya, langsunglah dicatat lah semuanya kan. Ya udah Pak, nanti kita kerjasama lah untuk mencarinya gitu. Nah, saya balik ke kantor lagi. Terus kemudian setelah itu kita kan sering bertemu lah untuk mencari bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mencari. Karena kebetulan kami jadi ketemu dengan orang-orang yang hilang itu orang tuanya seperti Yani Afri, terus kemudian si keluarganya di Hamdun, si Eva Arnas waktu itu, terus kemudian ya semua lah yang situ, termasuk Pak Utomo waktu itu yang dari Malang. Ketemu, terusnya kita dikoordinir sama Munir lah waktu itu, kita audiens kemana.
Waktu itu yang pertama kami audiens ke ke Denpom, karena waktu itu polisi militer yang bergerak sebenarnya. Jadi kita minta ke Denpom, terus kemudian kita lagi pergi ke pokoknya instansi-instansi yang kita anggap untuk bisa melaporkan bahwa anak ini hilang gitu. Nah setelah itu kita lakukan itu, baru saya ceritakan tadi itu bahwa pada sebelumnya itu sebenarnya kenapa saya juga memastikan bahwa itu juga diculik, karena sebelumnya itu pernah saya diikutin oleh mobil waktu itu saya pulang malam karena malam pulangnya jam 9, saya mulai dari Pasar Minggu sampai ke Depok itu saya diikutin mobil. Saya tahunya diikutin kalau saya kencang gitu dia kencang, saya lambat dia lambat. Tanggal berapa itu Pak? Berapa Saya, hari? Kira-kira berapa hari? sebelum hilang itu artinya dia masih kayaknya saat itu masih dikuntit gitu menurut saya setelah saya analisis ya. Sebelum dia hilang itu, jadi baru saya review lagi. Berarti karena begini, tadi kan saya diikutin sampai di depan rumah. Saya yang di rumah cuma di saya. Terus kemudian sendiri. Terus saya mau buka pagar, tapi kok dia baru saya kayak sebelah kanan rumah saya. Dia parkirnya di depan pagar gitu. Dia berhenti kira-kira 5 meter ke depan, tapi sebelah kiri. Terus siapa yang ikut? Terus saya samperin, langsung dia kabur mobil ini. Cuman nggak kijang, platnya saya nggak kijang. Warnanya? Nggak ingat saya karena gelap juga kan, gelap. Nah, itu tadi makanya setelah dia hilang itu baru saya review. Loh, berarti yang dulu saya diikutin itu berarti itunya itu. Ada seperti menguntit dia kemana dia, karena dia mobil ini ya bukan sering, karena sering dipakai sama dia kan. Sering dipakai, namanya anak muda ya, kalau malam minggu biasanya dipakai gitu. Nah, baru saya jangan itu yang saya laporkan juga ke Kontras waktu itu sama ke Komnas HAM. Jadi waktu kami sudah bertemu begitu, akhirnya kami kan melaporkan bareng-bareng ke Komnas HAM lagi kan untuk melaporkan itu. Nah, di Komnas HAM kami kan di proses verbal kan, di proses bersatu-satu. Terus kemudian karena proses verbalnya kan lama, ada berminggu-minggu kayaknya itu. Terus kemudian setelah selesai proses verbalnya itu, kami kira-kira beberapa minggu kemudian kami diminta untuk melakukan penyelidikan, mengikuti penyelidikannya dari mana hilangnya gitu kan. Jadi saya dengan istri saya, bukan Komnas HAM. Komnas HAM kan dia dalam undang-undang itu kan memang Komnas HAM melakukan penyelidikan di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 itu. Itu tugasnya melakukan penyelidikan. Nah, waktu itu kami petugasnya Komnas sama kami mulai dari kontrakannya, terus dicarilah alurnya gitu kira-kira bagi kemana. Akhirnya ya itulah dibuat prosesnya kan. Nah, mereka membuat kesimpulan bahwa setelah semuanya diproses, yang 13 orang ini mereka menyimpulkan bahwa itu memang ada indikasi bahwa itu memang dihilangkan secara paksa gitu. Makanya termasuk pelanggaran HAM berat kan gitu. Mulai dari situlah setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan, terus kemudian kami semakin berkomunitas gitu, maka kami buatlah IKOHI itu, Ikatan Keluarga Hilang Indonesia. Waktu itu pertama sih saya jadi ketuanya waktu itu, tapi saya nggak mungkin terus menerus karena saya juga kerja, karena kalau nggak salah ke Pak Mugi waktu itu, kemudian sekarang ke Jejen ya. Nah, setelah itu kami sudah melakukan audiens kepada siapapun, kepada siapa-siapa, artinya kami anggap bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi kan toh tidak terselesaikan juga.
Sampai akhirnya kemudian kan tim mawar kan melakukan mahmil kan kepada 11 orang tim mawar itu. Nah, kami ikuti itu persidangannya. Cuman kan militer itu kan tidak dipanggil saksi, tidak ada rekonstruksi. Jadi cuman mereka mengakui sudah memang kami menculik gitu untuk 11 orang ini. Setelah menculik ya udah mereka dihukum kan, ada yang 2 tahun, setahun, ada dipecat semuanya. Nah, setelah itu kami kan ya terus yang 13 orang itu di mana kan gitu kan? Kok ini kembali? Nah, pengakuan dari orang tim mawar ini, kami nggak menculik, kami hanya menculik yang 9 itu aja, udah dikembalikan gitu. Kalau yang 13 kami tidak culik katanya gitu. Nah, itulah sampai sekarang kenapa Kopassus tidak mengakui bahwa mereka diculik gitu. Padahal waktu itu ada pengakuan dari beberapa orang yang keluar itu seperti Desmond misalnya kan pernah dia mengakui di salah satu TV swasta bahwa dia berbicara dengan salah seorang yang tidak kembali, yang kembali itu termasuk Ian Afril waktu itu. Artinya tim mawar itu bohong kan karena cuman Desmond waktu itu tidak menjadi saksi kan, hanya pengakuan testimoni aja. Nah, itulah prosesnya sehingga kasus ini jadi berlarut-larut gitu loh. Sudah berlarut-larut gitu prosesnya. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan, tapi kejaksaan belum melakukan penyidikan. Nah, terakhirnya artinya kan kami dengan waktu zaman SBY udah berapa kali, 2 kali kami dipanggil ke istana untuk bagaimana penyelesaiannya ya. Kami ya minta ya supaya dicari lah, orang ini dicari karena belum ketemu sampai sekarang. Kalau ketentuannya kalau orang yang belum diketemukan, statusnya belum jelas, artinya masih terjadi penculikan kan, atau masih terjadi penculikan terus menerus gitu. Jadi dianggap bahwa itu masih ada gitu. Nah, itu yang kami perjuangkan sampai terus menerus. Ya, ke PSBY waktu itu 2 kali, ke Jokowi juga saya udah ketemu 2 kali. Terus kemudian waktu yang terakhir Pak Jokowi bilang Pak Muldoko lah dianggap sebagai yang melakukan atau sebagai memberitahukan nanti bagaimana progresnya gitu. Tapi kami ketemu Pak Muldoko juga tidak ada memberikan jawaban yang jelas bagaimana orang-orang yang hilang ini. Sampai sekarang belum ada penjelasan yang benar gitulah. Prabowo itu akan tetap terikat terhadap kasus ini ya sampai kapanpun, karena kecuali kalau dia misalnya oke, saya diperiksa aja misalnya, saya tidak menculik itu, saya diperiksalah oleh pengadilan kan, pengadilan yang memutuskan gitu loh. Jadi berharap memang ada pengakuan gentle dari sebagai komandan tim mawar itu bahwa dia menculik gitu ya, atau tidak menculik. Kalau misalnya tidak menculik dia pokoknya menculik, gitu jadi artinya sebenarnya buat pemikiran saya dia lebih bagus apapun ya, artinya kalau dia tidak mau dipanggil oleh Komnas HAM atau pengadilan HAM ad hoc, itu artinya semakin seterusnya sampai dia mati pun dia akan tetap dibilang orang dia penculik gitu loh. Jadi menurut saya dia harus lebih bagus daripada dia terbebani terus. Nanti katakanlah misalnya dia jadi presiden, toh dia beban itu tetap ada kan, karena kami kan masih hidup, masih tetap memperjuangkan itu. Gak mungkin kami tidak perjuangkan itu sampai kapan tuh, karena itu kan anak kami.